wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11. Kemarin tanawwa'at ajnasul a'mal, itu yang ke-9. Sekarang di bawahnya ada huruf tebal, itu al-a'malu suwarun qaimatun. Sudah ketemu belum? Sudah. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu adalah amal ibadah. Al-a'malu adalah amal ibadah. Suwarun qaimatun adalah gambaran qaimatun yang berdiri tegak. Qaimatun yang berdiri tegak. Wa arwahuha, dan adalah ruhnya amal-amal itu wujudu sirril ikhlasi fiha. Wujudu yaitu adanya sirri, ketulusan, sirri ketulusan, al-ikhlasi ikhlas, fiha di dalam amal, fiha di dalam amal. Keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang kita sama-sama hormati, Bapak Haji Khotib selaku pengurus yayasan dan seluruh jajaran pengurus yang lainnya, Dewan Pembina, Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, Madirul Ma'had, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Az-Zikra, para asatid wal asatijah, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah halaqah subuh, apakah yang ada di Masjid Az-Zikra maupun yang mengikuti media di mana saja berada, rahimakumullah. Mengawali kajian kita, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat ini. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah hidayatut taufik, hidayah yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hidayah di mana kita bisa taat, bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayatut taufik,
Allah telah meringankan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Sholat yang paling mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan sholat 5 waktu yang lainnya, di mana sholat qobliyahnya saja itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Raq'atai fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat subuhnya seolah-olah salat semalam suntuk. Apakah lagi salat subuh kita di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Setiap amalan wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Setiap amalan sunnah dibalas dengan amalan wajib. Salat subuh yang baru saja kita dirikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 70 kali lipat. Seolah-olah kita 70 kali salat subuh. Alhamdulillah. Kemudian kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita yakinkan doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Kemudian doanya pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, doanya orang yang dijolimi. Itu doa 3 kelompok manusia yang tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan puasa, pastikan, yakinkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya satu hari ini sampai dengan datangnya berbuka puasa, jangan henti-henti berdoa. Paling tidak setelah setiap sholat 5 waktu, angkat kedua belah tangan kita menjerit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa orang yang berpuasa ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kesabaran, kekuatan, sehingga kita dapat memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan waktu isyraq. Jadi kita sampai dengan waktu isyraq karena kita ingin mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan 2 rakaat salat isyraq lewat lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salat subuh kemudian ia berzikir sampai dengan waktu isyraq, sampai dengan terbitnya matahari, apakah lagi kita duduk di dalam majlis ilmu, majlis besar, lebih daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketika kita melihat terbit matahari kemudian kita sholat isyraq 2 rakaat, maka Allah berikan pahala seolah-olah beribadah haji dan umrah tamah, sempurna. Oleh karenanya kalau sudah sampai waktu isyraq, tolong Abah dikasih tahu, jangan sampai kelewatan. Karena isyraq sekarang itu berbeda dengan isyraq kemarin. Isyraq kita hari ini dibalas dengan balasan pahala wajib. Alhamdulillah, kita melaksanakan kewajiban satu lagi, yaitu thalabul ilmi. Kajian kita pada pagi hari ini adalah bab yang ke-10,
perhatikan baik-baik. Seperti yang Abah sering ulang-ulang, yang disebut ngaji itu yang pertama benar membacanya, yang kedua benar mengartikannya, yang ketiga benar memahaminya. Untuk sampai kepada 3 syarat ngaji ini bisa kita miliki, jangan ada yang ngantuk. Biasanya kita suka tidur, ini Allah kasih jalan luar biasa untuk tidak bisa tidur sampai dengan waktu isyraq. Karena kita tidur pagi setelah sholat subuh, yurisul faqra, mewariskan fakir, begitu. Jadi jangan sampai kita ngantuk, apalagi dalam keadaan thalabul ilmi. Perhatikan baik-baik bacaannya. Al-a'malu suwarun qaimatun. Amal-amal ibadah suwarun qaimatun, yaitu adalah gambar. Qaimatun yang berdiri tegak. Boleh disebut gambar, boleh disebut kerangka, boleh. Jadi sekedar gambar, sekedar kerangka. Seperti sholat, termasuk puasa kita di bulan Ramadan, itu gambar saja, kerangka saja. Suwarun qaimatun, kalau dalam pewayangan seperti apa namanya, apa sih, golek namanya, itu wayang-wayang yang ditancap-tancapkan di atas apa, gedebong pisang. Jadi amal ibadah seperti itu semuanya, termasuk sholat yang baru saja kita lakukan, itu hanya gambar saja. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi. Gambar-gambar itu baru bisa dikatakan hidup apabila ada ruhnya. Boleh Abah juga umpamakan bahwa amal-amal ibadah itu seperti lukisan saja. Walaupun lukisan itu macan, padahal macan gagah, begitu. Tapi hanya dalam lukisan, nggak ada yang takut. Walaupun anak kecil, nggak ada yang takut. Atau ada lagi gambar ular berbisa, yang satu kali patuk mati, begitu. Tapi kalau hanya gambar, tidak bisa mematuk seseorang. Nah, amal-amal kita tuh seperti itu. Tidak ada ruhnya. Oleh karenanya, maka di dalam amal-amal itu harus ada ruhnya. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Dan ruh daripada amal-amal itu, agar macan itu bisa hidup, agar ular berbisa itu bisa hidup, agar wayang-wayang itu bisa hidup, maka harus diberikan ruh. Maka ruhnya amal-amal itu adalah
sirril ikhlasi fiha. Sir itu bahasa etimologinya menurut lughahnya adalah rahasia. Adalah rahasia. Al-ikhlasi, ikhlas. Jadi rahasia ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya mengenai ikhlas kepada malaikat Jibril alaihi salam. Yang lewat dialog antara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutnya hadis qudsi. Karena jawaban malaikat Jibril alaihi salam kepada pertanyaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak dicatat di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ada firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak dicatat di dalam Al-Qur'an, itu tergolong hadis. Namanya hadis qudsi. Jadi apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada pertanyaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, apa ikhlas itu? Maka malaikat Jibril menjawab. Jawaban malaikat Jibril adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata malaikat Jibril alaihissalam, ikhlas itu aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman adalah sebagian rahasiaku, kata malaikat, yang aku berikan kepada hambaku yang aku cintai. Itu yang disebut dengan ikhlas melalui daripada hadis qudsi yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhlas adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih-kekasih Allah, kepada mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya. Salah satu contoh, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ketika di saat sedang berkumpul dengan para sahabat radhiyallahu anhu, tiba-tiba datang seorang wanita, dan wanita itu adalah wanita non muslim. Jadi bahasanya sekarang harus non muslim. Jadi mereka tidak mau disebut kafir begitu. Padahal non muslim itu dan wanita non muslim itu membawa jeruk hadiah dari seorang wanita non muslim itu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini menggambarkan kepada kita bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jangankan oleh orang-orang Islam, oleh non muslim pun dicintai. Jangankan oleh orang-orang Islam, kata-kata baginda Nabi besar Muhammad SAW itu dibenarkan, termasuk oleh orang-orang non-muslim. Sehingga pada saat itu seorang wanita non-muslim membawa jeruk, maka jeruk itu dimakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Padahal jeruk itu lebih daripada satu, entah dua, entah dihabiskan oleh baginda besar Muhammad SAW. Tidak ada satu sahabat pun yang ditawari. Tidak ada satu sahabat pun yang, padahal Rasulullah ahli hidmat. Begitu kalau ada yang datang ke rumah baginda Rasulullah SAW yang memasak air, Rasulullah SAW yang menuangkan air, Rasulullah SAW yang menghidangkan air. Bahkan kalau ada makanan, Rasulullah SAW mensuapi satu-satu daripada sahabat-sahabatnya itu. Tapi ketika itu Rasul tidak boro-boro menyuapi, menawarkan saja tidak. Karena kekhawatiran Rasul, kalau ditawarkan diambil oleh sahabat, sehingga dimakan habis oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika wanita non muslim itu pergi di hadapan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum, karena ada sesuatu yang ganjil, yang tidak biasa dilakukan baginda besar Muhammad SAW, maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya. Seperti ganjilnya ketika Rasulullah SAW telah berkhutbah di awal datang bulan Ramadan, ada juga yang ganjil. Ketika naik, ini karena ada bulan Ramadan, Abah ingin bikin istitrod namanya kalau dalam ilmu badai bayan ma'an. Ke tangga pertama, amin. Naik ke tangga kedua, amin. Naik ke tangga ketiga, amin. Tidak biasanya dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat itu kritis. Kalau ada sesuatu yang aneh yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka sahabat-sahabat itu bertanya kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, kenapa engkau tidak biasanya ketika naik anak tangga pertama amin, naik anak tangga kedua amin, dan naik anak tangga yang ketiga amin? Jawab Rasulullah SAW, wahai sahabat-sahabatku, ketika kakiku naik ke anak tangga yang pertama, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Seraya ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang yang manakala mendengar namamu Muhammad, kemudian orang itu tidak membaca sholawat atas engkau. Amin, kata Rasulullah. Ketika kakiku naik ke anak tangga yang ketiga, malaikat Jibril berdoa yang kedua, celaka orang yang memiliki ibu dan bapak atau salah seorang daripada keduanya, kemudian ia tidak mendapatkan surga dengannya. Amin, kata Rasul. Dan yang ketiga, ketika Rasulullah SAW naik ke anak tangga yang ketiga, maka malaikat Jibril pun masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, celaka binasa orang yang menemukan Ramadan, akan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengucapkan amin. Dan ada lagi doa, tiga lagi. Kalau di awal Ramadan pada saat naik, kalau di akhir Ramadan pada saat turun. Karena belum akhir Ramadan, tunggu episode akhir Ramadan nanti. Itu nggak akan Abah sampaikan. Sama ada ketika Rasulullah SAW memakan semua buah yang diberikan oleh seorang wanita non muslim itu, dimakan semuanya, tidak satu pun ditawarkan kepada para sahabat. Maka sahabat bertanya-tanya, ini Rasul melakukan sesuatu yang tidak biasanya. Kenapa ya Rasulullah? Engkau memakan buah itu dihabiskan sendiri. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatku mohon maaf, kalau untuk kali ini aku tidak menawarkan jeruk itu kepada kalian. Karena ketika aku memakan jeruk yang satu, aku merasakan betapa masamnya itu jeruk. Begitu. Akan tetapi aku harus menghargai orang yang memberi kepada. Walaupun itu jeruk masam, maka wajahku tidak masam seperti masam jeruk itu. Begitu. Agar dia bahagia, sehingga aku seolah-olah jeruk itu adalah jeruk yang manis, tidak tanggung.
Aku makan tiga-tiganya, bukan cuma satu. Padahal aku sudah tidak tahan menahan asam jeruk itu. Karena aku ingin menghormati mereka yang memberikan hadiah 3 jeruk itu kepadaku. Aku habisi semuanya. Aku khawatir kalau kalian aku tawari, kemudian jeruk itu kalian makan, kemudian muka kalian masam seperti masamnya jeruk. Akhirnya wanita itu terganggu. Ini akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah Subhanahu wa taala sudah didatangkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wujudu sirril ikhlas. Adanya datangnya rahasia Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ikhlas kepada hati kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran ikhlas. Jadi ikhlas itu, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, sangat berat. Begitu. Abah ingin sampaikan ciri-ciri orang yang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ya ikhlas. Yang pertama, bebas dari riya. Ketika ia beramal, ia tidak ingin dilihat orang. Itu ciri orang yang ikhlas. Yang kedua, bebas dari sum'ah. Ketika ia beramal, tidak ingin amalnya didengar orang. Bahkan ketika diumumkan, alhamdulillah fulan bin fulan telah memberikan jariah sebesar sekian, dia istighfar kepada Allah, ya Allah, jangan sampai amal ini ku sum'ah, ya Allah, ingin didengar banyak orang, ya Allah. Begitu. Padahal waktu ngasih tidak ada minta kepada panitia pembangunan supaya diumumkan, tidak. Itu memang karena kebiasaan panitia saja. Tapi ketika diumumkan, ia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir bahwa amal ibadahnya diruksak oleh yang namanya penyakit ikhlas. Yang kedua adalah sum'ah. Kemudian yang ketiga adalah ujub. Ini penyakit ikhlas. Begitu. Bangun tengah malam tahajud. Habis tahajud datang ke masjid paling depan, paling dahulu. Sholat lagi di masjid tahiyatul masjid, sholat lagi qobliyah, kemudian sholat berjamaah. Orang sudah pulang, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis zikir, ikut lagi kajian halaqah. Pula datang ke rumah. Bapak kok siang amat pulangnya? Siapa dulu dong? Begitu. Ujub, merasa hebat. Siapa dulu? Itu kan merasa hebat. Ini bahasanya sedikit. Siapa dulu dong? Hilang tuh pahala. Ini penyakit. Subhanallah. Kemudian yang keempat adalah penyakit ikhlas itu adalah takabur. Apa itu takabur? Merasa lebih besar daripada orang lain. Nah ini nggak bisa pas diumumkan. Ustaz Morgan 50.000, Ustaz Acep 100.000, kemudian Ustaz C 1 juta, baru bisik-bisik sama temannya, siapa dulu dong? Nah ini takabur, merasa lebih besar daripada orang lain. Hancur itu amal ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala 14,5 abad yang silam
berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan illa liya'budullaha mukhlisin, kecuali kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, yang terlepas daripada cacatnya, karena datangnya riya, datangnya sum'ah, datangnya ujub, dan datangnya takabur. Setan itu sejak kita lahir terus nguntit agar kita dihancurkan dari keislaman kita. Makanya hati-hati kalau kita punya anak, jangan sampai telat bapaknya datang ketika istrinya melahirkan, karena itu berlomba dengan azannya setan. Jadi Ustadz Morgan nanti kalau anaknya melahirkan cepat-cepat, begitu langsung azankan di sebelah kanan, iqomahkan di sebelah kiri, jangan sampai diazankan oleh setan. Alhamdulillah kita kalah cepat dengan kita, setan kalah. Kata setan nggak apa-apa walaupun sudah diazankan begitu, tapi besok dia tidak akan menjadi orang yang mendengar azan ketika suara azan di masjid dikumandangkan. Diganggu. Makanya kalau ada siapa saja orang ketika suara azan dikumandangkan kemudian ia tidak cepat-cepat datang ke masjid, pastikan setan sedang mengganggu. Oh, datang ke masjid sehingga ia sholat, habis sholat kata setan, gak apa-apa sholat aja kamu, nanti akan ganggu lagi biar sholatnya tidak didapatkan oleh dia. Diganggu oleh riya, diganggu oleh sum'ah, diganggu oleh ujub, diganggu oleh takabur, disuruh bilang siapa dulu, gue dong, gitu. Bahaya ini, hilang langsung begitu. Bahkan setan tidak berhenti sampai dengan akhir hayat kita. Di tengah-tengah keluarga kita mentalkinkan, setan juga mentalkinkan keluarga kita agar kita masuk ke dalam surga, keluarga setan agar kita masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jadi hijrah itu harus karena Allah dan Rasul, jangan karena yang lain. Kalau kita hijrah, kita berangkat, kita dari rumah masing-masing ke masjid, tiada lain dan tiada bukan untuk Allah, maka Allah akan catat hijrahnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan daripada bab yang ke-10 ini, agar kita menjadi orang yang ikhlas ketika kita beramal. Untuk kita menjadi orang yang ikhlas ketika beramal, yang pertama kita mengetahui dengan kaifiah amal yang kita lakukan dari sisi fikihnya. Yang kedua, kita mengetahui maksud dan tujuan daripada amal tersebut. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal itu. Kemudian yang keempat, kita mengetahui 4 perkara yang dapat merusak daripada amal itu, riya, sum'ah, ujub, dan takabur. Dan yang kelima, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keikhlasan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.